Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya bertanya dulu, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada gak gitu? Betulkah sekarang ini kita sudah di akhir zaman? Kalau tidak ada, saya yang bertanya pada ayah ibu, pada Bapak Ibu semuanya, betulkah kita sekarang ini sudah di akhir zaman? Betul. Dari mana tahu? Dari ceramah Pak. Kalau yang rajin mendengarkan ceramah-ceramah serial tentang akhir zaman, baik saya yang menyampaikan, baik Ustadz Ihsan Tanjung yang menyampaikan, baik Ustadz Rahmat Baikuni yang menyampaikan, baik Ustadz Abdul Khalik atau Ustadz Abu Fatih Al-Anani yang menyampaikan untuk Indonesia ya, maka Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi, ini benar-benar real, ini benar-benar nyata akhir zaman. Ini benar-benar nyata akhir zaman. Cukup beberapa contoh dalil saja yang tidak terbantahkan ini. Siapa yang mau coba membantah, coba saja kalau berani. Pertama, ketika Nabi ditanya malaikat Jibril kapan kiamat, Nabi menggeleng tak tahu dan menyatakan memang saya tak tahu. Tapi ketika ditanya, didesak, ada nggak tanda-tanda ciri bahwa kiamat sudah sangat dekat, ayat Muhammad? Ada, kata Nabi. Apa itu? Arab mendadak menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba antar sesama mereka membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dan itu terjadinya hanya di zaman kita sekarang. Betul tidak? Mana ada gedung zaman Nabi Muhammad SAW. Arab dulu masih namanya Jazirah Arabia sebelum minyak bumi ditemukan. Kita tahu kondisi Arab pada masa itu miskin luar biasa. Tapi ketika minyak bumi ditemukan di Arab, Arab pun pecah menjadi 6 negara. Yang terkayanya adalah Qatar. Yang kedua adalah Bahrain. Yang ketiga Kuwait. Yang keempat Uni Emirat Arab. Yang kelima baru Arab Saudi. Yang keenam Oman. Masing-masing negara ini sekarang sedang gila-gilaan berlomba-lomba. Tapi kayaknya masa berlomba-lomba itu sekarang gara-gara virus ini hancur semua sekarang ekonominya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, membangun gedung-gedung yang tinggi. Jangan heran melihat Arab Saudi sekarang. Lihat apa yang dibangun oleh Arab Saudi di Mekkatul Mukarramah. Apa yang mereka bangun di Madinatul Munawwarah. Bagaimana ibu kota Riyadh mereka, bagaimana Jeddah mereka. Menakjubkan Pak. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan negara sebelahnya, itu Kuwait. Kuwait membuat minder semua negara besar di Eropa pembangunannya. Cuman Kuwait harus angkat tangan dibandingkan dengan negara sebelahnya, Bahrain, dianggap sebagai surga dunia. Bahrain menyulap kota-kotanya menjadi kota-kota, menjadi pusat pariwisata kelas internasional dengan hotel-hotel mencakar langit. Tapi Bahrain harus angkat tangan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab di sebelahnya. Uni Emirat Arab, saya pernah berdakwah ke sana 6 hari atas undangan duta besar di situ. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, kami dibawa di Dubai, bukan Dubai, sebelum Dubai apa nama kotanya itu? Masya Allah, di sebelah Dubai. Astagfirullah. Abu Dhabi. Saya di Abu Dhabi dulu, saya diajak ke hotel bintang 7 Pak. Dengar ada pula hotel bintang 7, tapi luar biasa bentuknya. Kalau bintang 7 yang di Abu Dhabi, Allahumma salli ala Muhammad, kayak emas semua. Saya ditawarkan minum kopi dari hotel itu. Saya dan istri menolak, dan guide saya mengatakan untung Ustadz menolak. Kenapa? Satu cangkir kopi itu, satu cangkir ini, kopi itu harganya 5 juta rupiah. Untung Ustadz menolak. Kalau sempat Ustadz iyakan, bocor kantong kami gitu. Ternyata di atas kopi itu mereka serakkan serbuk yang terbuat dari emas murni yang dapat larut dalam lambung. Untuk apa? Besok keluarnya sama-sama kuning dengan kuning yang lain. Untung saya katakan enggak, cuma numpang-numpang foto doang.
Di situ ada mesin ATM waktu itu ya, mesin ATM yang ternyata kalau dimasukkan kartu orang sana, itu yang keluar bukan duit, tapi yang keluar adalah batangan-batangan emas. Masya Allah ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami dibawa ke Dubai. Di Dubai di situ ada tower Burj Khalifa, tower tertinggi di dunia ya, gedung tertinggi di dunia. Awan saja sampai seliweran sekitar pinggang gedung. Semula saya agak on sedikit, agak bodoh sedikit gayanya, memang bodoh. Saya bertanya, itu awan, itu gedung terbakar? Kata yang gaib, bukan. Itu adalah awan. Awan melingkari ke pinggang gedung. Masya Allah tingginya. Ternyata wahai kaum muslimin, ini 2018 ya, waktu saya ke sana itu 2018. Ternyata apa kata konsulat jenderal di Dubai kepada saya, konsulat jenderal Indonesia, Ustadz ini hadiah untuk Ustadz. Ternyata beliau menghadiahkan buku sejarah Arab, baik itu berbahasa Arab dan terjemahnya bahasa Inggris. Buku berbahasa Arab, full color, full warna, sejarah Arab dari awal sampai akhir, sampai sebatas tahun itu. Saya buka halaman-halamannya. Halaman pertama Pak, gambar kondisi orang Arab di bawah 1969. Penggembala ternak menghalau ternaknya dengan tongkat, sementara dia hanya pakai baju rompi tanpa pakaian dalam, kaos dalam tanpa baju dalam, berarti telanjang dada. Sementara saya lihat kakinya tidak pakai sendal. Terkejut saya. Buku itu masih ada di rumah. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan, ciri sangat dekat kiamat denganmu adalah bila engkau menyaksikan penggembala ternak yang miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka benar-benar miskin, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Fotonya nampak di situ oleh saya. Allahu Akbar. Maka jarak zaman antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Inilah dia zaman yang maksudnya Rasulullah, zaman kita ini sekarang. Menjelang saya berangkat, konsulat jenderal itu mengatakan kepada saya, Ustaz, di Dubai ini 2019 ya, maaf saya katakan tadi 2018, saya ke sana itu Februari 2019. September 2019 ini akan dimulai pembangunan di Dubai ini, pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Setelah Arab Saudi di Jeddah merancang pembangunan Kingdom Tower yang ketinggiannya 1,2 km. Sementara Burj Khalifa hanya 878 meter. Karena ada yang akan menyaingi, maka Dubai bertekad membangun gedung yang lebih tinggi daripada itu. Geleng kepala saya. Belum lagi selesai yang di mana? Yang di Jeddah ini udah mau dibuat yang lebih tinggi lagi. Ya sudahlah, intinya ketemu kita dengan hadis Nabi mengatakan, kamu saat itu sudah ada di masa-masa genting, akan banyak terjadi petaka-petaka besar kalau kondisi itu sudah kamu temukan. Iya, sekarang sudah dimulai Pak. Saya yakin COVID-19 itu adalah tabuhnya. Pong, COVID-19 menyebar, ekonomi hancur seluruh dunia. Mulailah berbagai macam krisis terjadi. Dan sebentar lagi akan terjadi peperangan antar negara Pak. Di berbagai negara sedang mempersiapkan senjata-senjata perang. Hampir seluruh negara, termasuk Indonesia juga sedang mempersiapkan alutsistanya. Menhan Prabowo mengerti sangat dunia ke depan tidak akan aman-aman saja. Maka beliau menganggarkan anggaran yang besar dengan kesepakatan Jokowi untuk membeli alutsista pertahanan Indonesia. Ini sekarang luar biasa. Untuk Asia Tenggara, Indonesia adalah terkuat. Bahkan militer Indonesia lebih kuat daripada Israel saat ini, lebih kuat daripada Australia saat ini.